Karena kejadian-kejadian di masa silam itu terjadi sampai orang soleh itu disembah dikarenakan pengkultusan seperti ini. Itu terjadi sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya orang-orang solehnya itu ada, kemudian setelah itu mereka meninggal dunia, kemudian setelah itu dikenang, dibuatlah lukisan-lukisan mereka. Orang-orang generasi setelahnya itu nggak tahu maksud lukisannya apa. Akhirnya orang-orang berikutnya, generasi berikutnya itu nyembah gambar-gambar tadi, nyembah patung-patung tadi. Maka untuk yang pertama ini hukumnya haram. Terus yang kedua, gambar atau patung yang dibuat dengan tangan sendiri, yang bentuknya tadi adalah manusia atau hewan, disuruh dihidupkan pada hari kiamat. Pertanyaannya, bisa nggak kalau ada yang buat seperti itu hidupkan lagi pada hari kiamat? Bisa? Nggak bisa. Maka haram buat lukisan atau patung semacam ini. Khusus tadi gambar apa? Manusia atau hewan. Terus yang ketiga, sekarang gambar itu berkembang jadi foto. Lewat apa? Kamera-kamera kita yang ada ini sudah canggih, yang ada di HP. Foto ini itu sejatinya seperti gambar kita ketika kita lihat cermin. Sama atau persis toh? Sama kan? Nah, saat kita foto persis seperti kita lihat cermin sendiri. Maka yang tepat untuk ini foto masih boleh. Tergantung objek foto. Tergantung ini foto siapa nih. Ya, kalau foto maaf gambar telanjang jelas haram. Terus hukum yang keempat itu adalah terkait dengan video. Video juga dari kamera. Video itu asalnya adalah foto yang dibuat bersambung. Coba aja Bapak Ibu-ibu yang biasa nonton YouTube, ya, ketika jenengan play terus dimatikan tuh, muncul apa? Foto. Muncul gambar nggih? Nah, ketika di play lagi, nyambung lagi itu sejatinya fotonya banyak dibuat gerakannya cepat. Maka kalau hukum foto boleh, maka hukum video juga jadi apa? Boleh. Tergantung objek yang diambil videonya. Jelas ini? Oke. Contoh, mohon maaf, biar saya singgung sekalian, ya, objek yang bermasalah. Laki-laki perempuan itu kalau belum akad nikah sudah halal belum? Boleh nggak ketika belum halal ini dekat-dekatan, pegang-pegangan? Sudah disahkan sama KUA belum? Belum kan? Belum. Makanya saya sangat tidak setuju foto-foto pre-wedding, termasuk videonya juga. Itu nggak baik. Belum halal. Betul nggak? Belum halal. Mana yang halalkan coba? Nggak ada. Bapak Ibu, foto dalam undangan itu buatan penting Pak. Yang penting itu nyumbangnya. Kan yang penting sampai undangan kan? Ini saya kasih Pak Yoto nih, Pak Yoto undangan. Itu kan yang penting kan? Undangan nyampe, besok apa Pak? Nyumbang. Betul apa betul? Jenengan mau bikin foto bagus bagaimanapun juga kalau nggak nyumbang, jenengan kesel banget. Mustahil jadi kok, nah, ya kan? Itu sebenarnya tujuan kita. Pesan tersampaikan. Iya kan? Pesan tersampaikan loh itu. Orang sudah tahu. Oh besok Ahad. Nah, anaknya Pak ini tuh nikah itu putrinya tuh. Nah, sudah datang tuh nyumbang. Betul apa betul? Yang penting berarti apa, fotonya apa sumbangannya? Tuh, betul berarti saya itu nggak keliru. Nah, terus hukum yang terakhir, yang kelima, kaitannya gambar kalian foto tadi. Kalau objeknya itu berupa pohon, gunung, pantai, jalan, bukan manusia dan hewan.
hukumnya boleh dilukis. Dipajang juga boleh, karena nggak disuruh hidupkan. Ya, nggak disuruh hidupkan itu. Beda kalau tadi berupa manusia atau hewan. Satu lagi yang keenam sebenarnya, ada tambahan. Yang keenam, ini khusus untuk anak perempuan. Aisyah radhiyallahu anha itu di masa Nabi SAW masih hidup, ketika sudah nikah dengan Rasulullah SAW, Aisyah itu punya boneka. Rasulullah SAW itu dapati Aisyah bonekanya itu berupa kuda terus punya sayap. Rasul tanya, emangnya ada kuda punya sayap? Terus Aisyah jawab, bukankah engkau tahu wahai Rasulullah, Nabi Sulaiman dulu kudanya seperti ini? Oh iya, betul juga ya. Nabi SAW membiarkan Aisyah punya boneka. Aisyah ketika itu masih kecil. Maka kesimpulannya, untuk anak perempuan, ya, untuk mainan boneka boleh atau tidak? Boleh. Untuk anak laki? Tidak. Mobil, robot, Tamiya. Anak perempuan butuh boneka itu apa? Karena sifat anak perempuan itu mau dibangkitkan sifat penyayang, supaya dia bisa menyayangi kan? Nah, dilatih dengan adanya boneka tadi. Nah, rinciannya 6 seperti itu. Nah, terus kita lihat dosa berikutnya lagi, kezoliman. Kezoliman akan diselesaikan pada hari kiamat. Kita lihat dulu hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang pernah berbuat zalim, bisa jadi berbuat zalim itu ngambil harta orang, bisa jadi berbuat zalim ada hartanya orang nggak dikembalikan dalam bentuk utang. Barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan atau mengambil sesuatu dari saudaranya, termasuk juga utang nggak dibayar-bayar, masuk ini, hendaknya segera minta maaf dan minta kehalalannya di dunia ini sebelum tiba hari di mana dinar dan dirham tak lagi bermanfaat nantinya. Jika tidak, maka pada hari kiamat amal solehnya akan diambil sebanding dengan kezaliman yang telah diperbuatnya. Jika ia tidak lagi memiliki kebaikan, maka keburukan orang yang pernah ia dizalimi akan dipindahkan padanya. Berarti kalau kita pernah berbuat zalim, dulu kaitannya dengan uang, maka kita punya amalan sholat, amalan sedekah, akhirnya ditransfer untuk melunasi kezaliman kita sampai kezalimannya selesai. Oh, kalau belum selesai, ambil tadi dari orang yang dizalimi punya dosa, dipindahkan ke kita. Akhirnya orangnya itu jadi orang muflis yang nanti disebutkan dalam hadis berikut ini. Itu tahukah kalian siapa yang disebut orang yang bangkrut atau muflis? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang muflis atau bangkrut itu adalah yang tidak memiliki uang, tidak memiliki harta benda. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholatin wa zakatin wa siyamin, membawa amalan sholat, puasa dan zakat. Namun di saat yang sama mereka juga membawa dosa karena pernah mencela orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, berarti bunuh orang lain, sampai dia memukul orang lain. Maka kelak kebaikan-kebaikannya tadi amalannya apa? Sholat, puasa, zakat, itu akan diberikan kepada orang yang pernah ia zolimi. Jika seluruh amalan kebaikannya telah habis, maka dosa kezalimannya belum terbayar. Dosa-dosa orang yang terzolimi akan dipindahkan kepadanya. Akhirnya ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita jadi orang muflis. Bapak Ibu sekalian, untuk urusan kezoliman itu sebaiknya selesai di dunia, nggak usah nunda-nunda hari kiamat. Satu. Terus ingat, dalam hal kezoliman itu ada dua pihak.
Ada yang menzolimi, ada yang dizolimi. Untuk yang menzolimi, tugasnya tadi adalah minta kehalalan, minta maaf. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Selesaikan di dunia. Untuk orang yang dizolimi, ketika ada yang minta maaf, tugasnya apa? Tugasnya apa, Bapak Ibu? Siap maafkan? Kok berat banget ya ini ya? Apa nih sebabnya, Pak? Zalim sekali dia, Pak. Saking ini kita pikirannya kayak gini nih, apalagi tahu hadis ini. Oh, Raisa, Pak, saya nunggu kamu besok pada hari kiamat. Kenapa? Itu dia transferan tadi itu. Saya tunggu kamu nanti pahala-pahalamu tuh, kowe ngaji, kowe sholat, biar ditransfer ke saya. Oh, saya tinggal foya-foya aja. Kamu sudah zalimi saya. Nah, kalau sikapnya kayak gini, Bapak Ibu sekalian, ingat, kita bisa jadi di posisi orang yang dizolimi saat ini. Tapi mungkin nggak kita juga selain kita dizolimi, bisa nggak kita jadi orang zolim pada orang lain? Ada kemungkinan seperti itu atau tidak? Ada. Bisa jadi kita dapat transferan pahala karena kita dizolimi, Bang. Akhirnya kita untung nih. Walhamdulillah, saya dapat transferan pahala. Oke, sudah. Ternyata dengan pihak lain kezaliman kita lebih banyak, lebih besar, orang yang lebih banyak. Coba tetap transfer juga tuh, sama kan? Ini dapat transferan tuh. Nah, sekarang kita limpahkan lagi ke orang lain tuh. Kalau kita maafkan orang lain, yang jelas Allah juga maafkan kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak maafkan, ya kayak tadi nanti jadinya masih ada urusan kita dengan manusia yang lainnya loh ini. Betul nggak? Dan sebagian kita, mohon maaf, kita itu ada yang bilang kita dizolimi, ternyata kita sendiri orang zolim. Ada yang sifatnya itu playing victim loh. Dia itu merasa dizolimi, padahal tiap hari dia rasanya orang, tiap hari dia ngambil harta orang. Dia bilang pada orang lain, oh saya itu benar-benar dizolimi, padahal dia sendiri zolimnya luar biasa. Makanya tadi saya bilang, sudahlah selesaikan di dunia saja, Bapak Ibu, nggak usah nuntut-nuntut di akhirat. Jangan terlalu sombong-sombong lah. Saya tuntut kamu besok di akhirat. Kalau nggak mau di dunia ini, sudahlah selesaikan aja di dunia. Urusan akhirat nanti lebih berat lagi. Tadi kita sudah bahas kengerian pada hari kiamat loh itu. Setuju? Siap maafkan? Walaupun berat. Iya dok, berat nggak? Berat. Aslinya memang diri kita itu semua tukang dendam loh ini. Wah, saya dapat kamu besok itu, oh, siap-siap aja kamu itu. Itu sifat kita, itu karakter dasar loh ini. Kita semua, termasuk ustadz juga itu loh. Dendam. Coba aja kalau ada yang zalimi kita, coba. Oh, awas tak ketemu kamu di jalan ya. Ya, awas kamu lewat depan rumah loh. Betul apa betul? Dan rata-rata kita kalau mau balas dendam itu nggak mungkin sama. Betul nggak? Coba kalau jenengan dicubit, balasnya apa? Oh, tak tempelin sekalian. Oh, pada hari cuma cubit lah dari itu. Padahal itu cuma jiwit aja lah itu. Oh, kalau bisa tak ini biar dia masuk rumah sakit sekalian itu. Maka sudahlah selesaikan saja. Daripada dendam itu awalnya kita dizolimi malah nanti jadi orang zalim. Semoga Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Allah hindarkan kita dari dosa-dosa besar dan Allah jauhkan kita dari siksa dan kengerian pada hari kiamat kelak. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya. Monggo Bu. Itu ada mic itu. Ya, mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menanyakan tentang pembuat patung di negeri kita. Tokoh-tokoh nasional yang buat patung seperti pahlawan, Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno dan yang lainnya.
itu siapakah yang terlibat dalam dosa perbuatan tersebut, termasuk pemerintah itu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya gini, kita ngaji pokoknya untuk diri sendiri saja dulu. Iya, nggak usah salah-salahin pemerintah. Ya, tak aman lah. Biar saya aman juga. Itu. Aman itu. Wes, ingatkan diri sendiri aja, gak usah salahkan orang lain. Wes, aman. Biar Pak Ustadznya aman juga, ya.